Orang tua itu ingin menjelaskan. Mungkin kelompok Yu Yin yang bekerja keras bersama untuk melawan Su Chong. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tutup mulut, karena dia tidak mengatakan apa-apa. Seberapa besar perbedaan antara Immortal Monarch dan pembangkit tenaga listrik teratas? Anda harus tahu dengan kaki Anda. Jika demikian, pembangkit tenaga listrik teratas dari keluarga yang mulia juga telah mulai membunuh dan membunuh Raja Abadi dalam Perang Korea Utara. Setelah malu sesaat, setelah kemarahan fanatik dunia mereda sedikit, Xuan Lao berkata, Yang Mulia marah. Meskipun kemajuan Qin Yichen tidak berjalan dengan baik, ada kabar baik di dunia barat. Oh, lampu pompa Jievan melirik, dan kemarahan di antara alisnya sedikit menghilang. Bagaimana? Taois tua misterius, membalas Yang Mulia. Dunia barat telah memberikan sikap yang jelas, dan setia kepada Yang Mulia. Belum lagi akun yang membunuh leluhurnya tanpa pertempuran selama 100.000 tahun yang lalu tidak pernah dilupakan. Ini baik. Jievan tiba-tiba berdiri. Dengan bantuan dunia perang barat, sisa-sisa dunia perang utara juga dapat dianggap melompat ke akhir. Karena itu, saya melihat ke belakang lagi. Apa yang terjadi di dunia perang timur? Taois tua misterius, Yang Mulia, Anda tahu, eyeliner kami tidak cukup baik untuk dimasukkan ke dunia peperangan timur. Tetapi untuk saat ini tidak ada gerakan. Setidaknya tidak ada rencana untuk pertempuran penguatan skala besar. Sehat. Jievan semakin tersenyum, berkata dengan dingin. Saya mengerti, dan dunia perang timur tidak berani mendukung geng. Orang tua itu berkata lagi, jadi, Yang Mulia, Qin Yichen, apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk memperjuangkannya? Belum lagi, ketika menyebut Qin Yichen, itu jelas bukan siapa-siapa, tapi Jievan merasakan sakit gigi. Siapa yang kamu kirim? Surga abadi. Anda tidak takut ditembak mati dengan bantuan Zhan Wuyuan? Pembangkit tenaga tingkat surga abadi, tetapi tidak bisa berkorban sesuka hati. Terlebih lagi, dua kegagalan berturut-turut juga membuat Jievan takut. Pada akhirnya dia tidak terkalahkan. Dan dia pasti akan senang menunggu kelinci, menunggu untuk mengambil kesempatan untuk menghancurkan surga abadinya. Meskipun saya tidak yakin tentang aksi tanpa pertempuran, saya dapat menggunakan pembangkit tenaga Heaven Immortal sebagai taruhan, yang agak besar. Selain itu, bagaimana jika Anda tidak mengirim seseorang? Ketika saatnya tiba, itu langsung menghancurkan dunia peperangan utara. Anak Qin Yichen akan selamat. Orang tua itu juga mengerti, Yang Mulia, bagaimana dengan perang dunia selatan? Akan lebih mudah untuk menghancurkan dunia perang utara jika Anda bisa memperebutkannya. Dan dengan situasi saat ini, selama dunia perang selatan tidak bodoh, kita tahu bahwa berdiri di pihak kita adalah pilihan bijak. Jievan mengerutkan kening, sedikit tidak senang. HMPH, apakah kamu tahu manfaat dari perang selatan? Anda telah berfokus pada apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri Anda sendiri, kecuali bahwa Anda tidak dapat berbuat dosa di kedua sisi itu. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari tanpa dosa. Dingin dan parah melintas di matanya. Jievan berkata, kamu melakukan perjalanan. Pertama-tama hubungi zona perang selatan. Coba sikap mereka. Dan omong-omong, katakan yang sebenarnya. Dan intinya, Mingze dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi jika dia berani mendukung yang lain, orang tua itu secara alami mengetahui ancaman di antara kata-kata. Dia segera membungkuk, dan matanya berkilat. Menurutnya, selama dunia perang selatan menyingkir, mereka bisa membersihkan dunia perang utara. Di depan Danau Tinghu, hanya kipas Jievan yang berdiri dengan tangan di pundaknya, dan matanya tampak seperti pola di hatinya. Jievan tahu bahwa meskipun pertempuran itu dikalahkan bersama dengan Perang Korea Utara, biayanya tidak sedikit. Lagi pula, perang adalah yang paling mahal. Dalam waktu singkat, tidak ada lagi musuh yang bisa dicari, tapi tidak apa-apa. Setelah beberapa 10.000 tahun, setelah pemulihan yayasan, saatnya Minjar tumbuh dewasa. Ketika saatnya tiba, biarkan Minjar membawa dunia selatan ke wilayahnya. Pasangan itu keluar dari Santian City pada hari yang sama dan langsung menuju ke arah Spirit Rache. Sepanjang jalan, Lu Linghan terkejut. Suaminya terlalu cepat, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Secara akurat, ini adalah kecepatan terbang. Hutan elf masih begitu damai, seolah segala sesuatu yang tidak indah di dunia terhalang dari hutan ini. Faktanya benar, tapi bukan hutan yang menghalangi mereka, tapi pembangkit tenaga Spirit Rache yang menjaga hutan. Qin Patriarch, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Dan aku bahkan lebih bersemangat. Ada ledakan tawa di hutan peri. Qin Yichen melirik, dan siluetnya juga sangat akrab. Itu adalah penatua yang berapi-api. Berbicara tentang berapi-api, Qin Yichen jelas merupakan kenalan lama. Untuk pertama kalinya, saya bisa memasuki garis halus Spirit Rache, berkat perkenalan yang berapi-api. Jadi Qin Yichen merasa senang tentang itu, mengepalkan tangan dan berkata, Elder disambut dengan kerja keras. Apinya masih cukup berani. Nah, ada apa, Patriarch Qin? Tapi Ratu yang Mulia dengan sengaja menjelaskan, bagaimana Anda bisa tenang? Nyatanya, Ai Yiji tidak perlu menjelaskan.
dan keganasannya tidak berani diabaikan. Lagi pula, peristiwa besar yang terjadi di 10.000 benua etnis dalam setengah bulan terakhir. Bahkan spirit raja yang terisolasi pun cukup mengejutkan. Qin Yichen bertanya. Tetapi Qin Yichen mengeluarkan kendi besar, dan tersenyum dan menyerahkannya ke api. Cepat, datanglah dengan sedikit anggur, dan saya harap Penatua Huo tidak akan menyerah. Dewa abadi kelas atas. Tanda seru. Hanya mencium aroma anggur yang familiar. Matanya yang berapi-api cerah, dan sudut mulutnya tampak cerah. Tetapi ketika dia melihat senyum tampan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Qin Patriark, apakah ini benar-benar untukku? Beberapa sengit tidak percaya, lebih tersanjung. Dia tahu berapa kilogram beratnya, dan sejujurnya, dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, benar-benar tidak perlu melihat dirinya sendiri, apalagi menyiapkan anggur secara khusus. Tapi Qin Yichen tersenyum tak tergoyahkan. Apakah ini masih salah? Jika tidak cukup, Qin ini akan kembali ke klan untuk mengirimkannya. Cukup. Sangat. Galak itu segera tertawa. Kabut tua itu akan berterima kasih atas kecantikan Patriark Qin. Saat berbicara, dia mengambil termos pinggul dengan keras, membuka tutupnya, menyesapnya, dan senyumnya bahkan lebih cerah. Patriark Qin, tolong. Panci roh, apa yang tidak bisa dipertimbangkan untuk Qin Yichen? Seperti yang dia katakan, meskipun statusnya berubah dan kekuatannya berubah, niat awalnya untuk memperlakukan teman-temannya tidak dapat diubah. Kalau tidak, hanya bisa dikatakan bahwa ketika Anda pertama kali berteman, motivasinya tidak sederhana. Fei Yao berada di hutan hijau di mana semua orang melihat, tetapi Qin Yichen sedang memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata dengan emosi. Mungkin anggur yang terbuat dari buah-buahan eksotis yang mulia pasti lebih enak. Sangat terkejut. Apakah Patriark Qin ada hubungannya dengan ras rohnya sendiri? Aturan yang diturunkan dari nenek moyang sangat keras dan tidak berani membuat argumen yang sombong. Tetapi dia harus mengakui bahwa jika ras manusia dan ras roh dapat memiliki hubungan komersial, maka anggur yang begitu bagus. Dia tidak perlu menghemat minuman, terbang jauh-jauh ke ras Jin Spirit, dan langsung ke ras Raja Jin Spirit. Tentu saja, Ai Yiji dan Ai Yi telah menunggu lama. Yang mulia, Patriark Qin ada di sini. Ai Yiji mengangkat senyum puas dan memberi isyarat untuk mundur dengan ganas terlebih dahulu. Tetapi Ai Yi mengendus ujung hidungnya. Senyum tipis menatap api dengan ganas. Lalu melambai sedikit. Ratu yang mulia, orang tua. Saya percaya Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu.